Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di video ini kami akan membahas kasus penggelapan mobil leasing oleh Ketua LPKN Lampung. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Kasus ini mengungkapkan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat organisasi masyarakat. Ketua LPKN atau Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Lampung ditangkap atas tuduhan penggelapan mobil leasing yang menunjukkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan kesadaran hukum terkait aset leasing. Yang kedua yaitu permasalahan dalam isi video. Yang pertama, Ketua LPKN Lampung diduga menjual mobil yang statusnya masih milik perusahaan leasing. Yang kedua, mobil tersebut diambil dengan skema kredit leasing namun tidak diselesaikan sesuai kontrak. Yang ketiga, kasus ini melibatkan pelanggaran hukum terkait pengalihan kepemilikan aset tanpa izin resmi. Penjelasan kasus. Menurut kronologinya, mobil diperoleh melalui leasing. Tersangka menjual mobil tanpa pelunasan kredit atau persetujuan pihak leasing. Dugaan pelanggaran yang dilakukan yaitu pertama, penggelapan sesuai pasal 372 KUP tentang penggelapan barang. Dua, pelanggaran kontrak leasing dengan menjual aset yang belum lunas. Sumber masalahnya yaitu pertama, kurangnya pengawasan. Tidak ada sistem yang efektif untuk melacak penggunaan kendaraan leasing. Dua, celah hukum. Regulasi terkait leasing masih memungkinkan penyalahgunaan aset sebelum pelunasan kredit. Tiga, kesadaran hukum. Masyarakat cenderung mengabaikan risiko hukum dari menjual aset leasing tanpa izin. Pihak yang terlibat. Pelaku utama yaitu Ketua LPKN Lampung sebagai tersangka. Korban, perusahaan leasing yang kehilangan hak atas kendaraan tersebut. Pihak lain sebagai kemungkinan, pembeli kendaraan bekas yang mungkin tidak mengetahui status legal mobil. Saran dan masukan untuk pemerintah. Yang pertama, memperbaiki regulasi leasing agar lebih ketat dan transparan. Yang kedua, membentuk sistem pelaporan yang terintegrasi untuk melacak aset leasing. Untuk perusahaan leasing yang pertama, menambah teknologi GPS atau alat pelacak pada aset leasing. Yang kedua, melakukan edukasi dan penegakan hukum terhadap pelanggan kontrak. Untuk masyarakat, yang pertama, meneliti status hukum kendaraan sebelum membeli. Yang kedua, menghindari transaksi ilegal yang berpotensi menimbulkan masalah hukum. Dampak kasus bagi perusahaan leasing, kerugian finansial dan kepercayaan dari masyarakat. Bagi pelaku, penurunan reputasi dan ancaman hukuman pidana. Bagi masyarakat, kesadaran akan pentingnya memeriksa status legal kendaraan. Kesimpulan dan penutup, kasus ini menjadi pelajaran pentingnya tentang integrasi pengawasan aset dan penegakan hukum. Dan semua pihak harus bekerja sama untuk mencegah penyalahgunaan aset leasing di masa depan.